Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khasana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil anam wa as'aluhu salamata minan naqami wal wafati alal iman wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Raya Bukit Baruga yang dimuliakan Allah, perkenankan pada subuh hari ini saya menyampaikan materi ceramah yang diberi judul Entrepreneur. Entrepreneur itu sering disinonimkan dengan pedagang, pengusaha. Bapak Ibu, mengawali judul ini saya ingin menyampaikan bahwa semangat entrepreneur itu sangat diperlukan karena ada hubungan antara harta dan usaha, yaitu bahwa dari mana harta itu kita peroleh dan kemana harta itu kita belanjakan. Ada hubungan dengan usaha, bahwa harta itu diperoleh harus dengan usaha. Tetapi usaha yang tidak berdimensi kezaliman, menzalimi orang lain, menipu orang lain, itu tidak boleh. Mendapatkan harta harus melalui usaha, dan itu kita sebut melalui perdagangan atau perniagaan, suka sama suka, serta tidak menzalimi atau mengkhianati orang lain. Karena mendapatkan harta secara batil, membelanjakan atau memakan harta secara batil berujung pada bunuh diri, yaitu menzalimi diri sendiri. Atas dasar itu kita perlu sedikit untuk mengemukakan hal-hal yang berkait dengan perdagangan, pengusaha, dan atau judul kita entrepreneur. Kita mengenal kata usaha, berusaha, pengusaha. Suatu waktu saya mengajar pegawai yang mengikuti latihan kepemimpinan. Saya sampaikan bahwa siapa yang sudah menikah, maka menaikkan tangan yang sudah menikah, dan ada yang belum menikah tidak menaikkan tangan. Saya bilang, kenapa belum menikah? Dia bilang, belum ada jodoh.
Jadi jodoh itu ditunggu dalam persedia. Nanti kita lihat ke depan seperti apa itu jodoh. Usaha itu dikotomis dengan menunggu. Karena menunggu terkesan pasif. Usaha bersifat proaktif, yaitu berusaha. Nah, proaktif dikotomis dengan menunggu. Apakah jodoh itu juga harus proaktif agar tidak menunggu? Mari kita lihat seperti apa kriteria proaktif. Proaktif sering diistilahkan sebagai menjemput bola. Kalau pemain bola itu proaktif karena dia berlari, mengejar, menjemput bola, yaitu tidak menunggu bola. Kriteria tidak menunggu ini ada pada seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur itu kriteria pertamanya tidak menunggu. Entrepreneur itu adalah orang yang dapat menggabungkan, yaitu mensinergikan modal, kapital, dan ada modal atau kapital dalam bentuk materi, serta ada modal kapital dalam bentuk sosial. Digabungkan dengan sumber daya manusia yang disebut tenaga kerja. Dan sumber daya manusia itu atau tenaga kerja sesuatu komponen yang menentukan di dalam entrepreneur. Karena sumber daya manusia ini menyediakan suatu layanan atau produksi. Dia yang berperan menyiapkan layanan dan menciptakan produksi kepada konsumen. Produsen itu bukan hanya melayani konsumen, tapi seorang produsen atau entrepreneur itu membuat konsumen merasa butuh. Dulu kalau kita mandi, tidak pakai sabun mandi, tidak apa-apa. Dulu kalau kita mandi tidak pakai sampo, tidak apa-apa. Sekarang tidak cukup mandi tidak pakai sabun, tidak cukup cuci kepala tidak pakai sampo. Siapa yang mengajari kita begitu? Pengusaha. Yaitu salah satu ciri pengusaha menciptakan rasa butuh pada konsumen. Maka bikinlah dia inovasi-inovasi, bikinlah dia produk-produk yang bersifat kompetitif dan variatif, sehingga konsumen itu berkompetisi selalu merebut yang baru. Ada produk baru, itu dia diperjuangkan untuk diperoleh. Itu adalah perilaku-perilaku untuk menciptakan rasa butuh. Itulah beda pengusaha dengan entrepreneur. Entrepreneur melakukan kegiatan-kegiatan usaha dan selalu mengembangkannya. Tidak hanya berusaha satu usaha dan pasif di situ. Kami punya tempat minum kopi, namanya As-Sahra. Dia hanya bukan penjual kopi, tapi dia pengusaha kopi. Dia sudah mengembangkan As-Sahra itu hingga 18 cabang di kota Makassar, belum di luar Makassar. Dan kemarin terakhir di CPI. Apa yang dimiliki seorang entrepreneur itu keberanian. Keberanian menciptakan perubahan, tidak ragu, dan selalu kuat untuk mengembangkan usaha. Hingga sekarang ini
seorang warung kopi menjadi pengusaha warung kopi. Di mana-mana dia bekerja sama dengan orang lain. Dan selalu ada nilai tambah. Jadi, selalu ada nilai tambah. Coba kita di masjid ini. Ini dari kayu. Bahkan bukan kayu. Dia menyerupai kayu, dia serat. Yang kalau kena air, dia meleleh, dia rusak. Dari kayu. Memiliki nilai tambah. Yaitu karena dia menjadi podium. Dipakai untuk bicara. Kalau ini tidak memiliki nilai tambah, kayu biasa saja, orang tidak akan menghargainya. Sehingga harus ada selalu nilai tambah pada suatu barang. Kalau uang misalnya, uang 50.000 dengan uang 100.000, itu nilai intrinsiknya sama. Yang disebut nilai intrinsik adalah nilai yang dikorbankan untuk membuat uang. Harga kertas, gaji pegawai, lalu kemudian pewarna, itu harganya sama. Nilai intrinsik antara uang 100 dengan nominal relatif sama. Yang berbeda adalah nilai nominal. Nanti nilai nominalnya ditentukan oleh BI kalau kita di Indonesia. Kita sudah bicara tadi mengenai nilai tambah. Nilai tambah pada satu objek bertambah dari segi waktu. Itulah banyak orang menyimpan barang karena ada satu masa nilai barang ini meningkat. Ada musim-musim tertentu di mana kebutuhan masyarakat terhadap satu barang meningkat. Ada musim haji, ada Ramadan, dan lain sebagainya. Semua itu membutuhkan keperluan-keperluan ibadah. Orang menyimpannya untuk masa jual yang baik harganya. Ada juga nilai tambah dari segi bentuk, itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kita punya mobil Kijang. Entah sudah berapa kali mobil Kijang itu berubah hingga saat ini. Itu terus yang berputar karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kompetisi di pasar. Ada nilai dalam perspektif agama. Ini yang perlu diperhatikan, yaitu nilai halal dan haram. Nilai haram dan halal ini perlu diingat di dalam pelaksanaan perdagangan, perniagaan. Ada juga nilai semu. Kalau kita di sini, waktu saya naik tadi kurang lebih 20 mobil. Dan hampir sama dengan motor. Kalau kita tanya kepada Pak Ilham Suak, kira-kira berapa harganya mobil di bawah itu? Sekitar 20 mobil, 20 motor. Dia kasih target 2 miliar harganya di bawah itu. Itu disebut dengan nilai semu. Tetapi bagaimana menciptakan, menjadikan 2 miliar itu dengan nilai semu itu memerlukan entrepreneur. Bagaimana mengolah, memperbaiki mobil-mobil motor itu, membersihkan mobil-mobil itu, merelasikan kepada orang lain, mengkampanyekan kepada orang lain, itu bukan hal yang mudah. Menurut Profesor Dr. Habibie, mengubah nilai semu menjadi nilai nyata bukan hal yang mudah. Dibutuhkan seorang entrepreneur yang sejati. Di dalam perdagangan perniagaan ada 2 hukum yang kita pasti terima. Dan kita harus berani mendapatkan 2 resiko itu.
yaitu rugi atau untung. Yang tidak boleh sama sekali dalam perniagaan perdagangan adalah menipu atau tertipu. Yang menipu dan yang ditipu itu dua-duanya tidak jujur dan dua-duanya bodoh. Jadi kalau orang ditipu bukan hanya dicurangi, dia sekaligus bodoh, tidak cermat di dalam berusaha. Dan itu tidak bisa dikembangkan, sangat tidak bisa dikembangkan, apalagi seorang pengusaha pedagang muslim. Dalam Islam, pengalihan harta dari seseorang kepada orang lain ada di An-Nisa ayat 29. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perdagangan atas dasar suka sama suka. Yang kemudian menarik di dalam ayat ini ada wala taqtulu anfusakum, dan jangan kau membunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahim. Sesungguhnya Allah sangat menyayangi dirimu. Perintah Allah dan larangan Allah sesungguhnya menurut ulama wujud kasih sayang Allah kepada kita. Dan kalau kita senantiasa melakukan kesoliman kepada orang lain, kepada diri sendiri, menurut ulama itu sama dengan bunuh diri. Bunuh diri secara harakiri sebagaimana dilakukan orang-orang Jepang, yaitu menusukkan samurai ke tempat-tempat paling vital dalam tubuh dan mati seketika. Tetapi ada bunuh diri mensolimi diri sendiri, yaitu mendapatkan harta secara batil dan membelanjakannya secara batil. Orang yang mendapatkan uang secara batil, secara haram, tidak segan-segan membelanjakannya di jalan yang haram. Hidup bermabuk-mabukan, lupa diri. Dan pada akhirnya perilaku itu sama dengan bunuh diri. Apakah dia sakit karena makanan yang dimakan? Demikian halnya beberapa orang yang telah ditangkap oleh penegak hukum, diadili, ditelanjangi. Ulama mengatakan itu tidak ada lagi gunanya untuk hidup. Maka kenyataan seperti itu disebut sebagai bunuh diri. Hanya ada bunuh diri yang secara fisik revolusioner, harakiri, keras, dan ada bunuh diri secara perlahan-lahan. Kita perhatikan tafsir Al-Wazir menjelaskan mengenai ayat ini. Terdapat 3 hal yang diingatkan Allah dalam ayat itu. Memakan harta sesama secara batil, itu enggak boleh. Jangan membunuh dirimu dan Allah Maha Penyayang kepadamu. Itu 3 hal yang menurut tafsir Al-Wazir. Dalam riwayat ada sahabat Rasul Amr bin As. Ini terakhir adalah gubernur Mesir dan panglima perang di masanya. Pernah menceritakan kepada Rasulullah bahwa beliau atau Amr bin As ini junub karena mimpi basah, tidak mandi
karena kesehatan terganggu. Ketika itu dalam arena perang, cuaca dingin. Ketika itu lalu beliau salat berjamaah dengan para sahabatnya. Rasul bertanya ketika disampaikan hal ini, kamu junub dan salat berjamaah dengan sahabatmu? Dia katakan, ya Rasul. Bukankah ayatnya mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kau membunuh dirimu. Jadi kalau sudah disadari bahwa hal-hal ini tidak merusak diri dan sebagainya, itu sama dengan bunuh diri. Janganlah engkau membunuh diri. Mengkonsumsi makanan yang tidak layak, yang tidak sesuai, baik higienis maupun sumbernya, itu sama dengan bunuh diri. Kaum mufassirin menjelaskan bahwa bukan hanya memakan harta secara batil yang dilarang, akan tetapi membelanjakan harta sendiri secara batil pun dilarang, yaitu apabila belanja tidak terarah, terutama tidak terarah kepada hal-hal yang bermanfaat kepada umat dan bermanfaat pada diri sendiri. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan, firman Allah dan janganlah kamu membunuh dirimu, yaitu dengan melakukan larangan Allah. Larangan-larangan Allah, berbuat maksiat. Itu kita berbuat maksiat, condong berbuat maksiat karena ada uang. Dan uang mempunyai bayang-bayang setan. Yang kedua, memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, yaitu kita mengambil hak harta orang lain secara batil. Sehingga diingatkan, tafsir Ibnu Katsir mengatakan berbuat maksiat terhadap diri dan pada orang lain itu sama dengan bunuh diri, sebagaimana yang terdapat pada An-Nisa 29. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam berdagang, berbisnis, menjadi entrepreneur sejati. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak Imam memimpin doa kita. Amin. Amin.